Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bi anna asyhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samadu alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Amin. Kemudian seperti biasa setelah berdoa masalah yang dicek lacinya masing-masing. Jika ada sampah diambil dikantongi. Jika ada sampah di laci bawah kakinya silakan diambil dikantongi saat pembelajaran selesai baru dibuang. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Oke. Tadi malam sudah belajar belum? Sudah. Belajar apa? Struktur pasar. Struktur pasar. Kemudian ada yang masih ingat nggak materi kemarin apa? Materi pasar dan jenis-jenis. Oke, saya akan ulang kembali. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan pasar? Apa yang dimaksud dengan pasar? Ya, silakan. Pasar adalah tempat pertemuannya antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dan mencapai kesepakatan harga. Oke, beri tepuk tangan. Dulu saya mulai dari yang laki-laki. Laki-laki siapa yang tidak masuk? Iya. 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 Yang si Anu. Terus ceweknya ada yang masuk? Wah, semua alhamdulillah. Tujuan pembelajaran sama seperti pertemuan sebelumnya. Kalian diminta untuk dapat menjelaskan pengertian pasar. Tadi sudah bisa. Kemudian dapat menganalisa jenis-jenis pasar. Kemarin juga sudah. Kita melanjutkan hari ini menganalisis struktur pasar dan bentuk pasar. Kemudian menganalisis secara kritis peran iptek terhadap perubahan struktur pasar. Ternyata secara tidak langsung ilmu teknologi itu merubah struktur pasar. Masalahnya, kemudian menyajikan peran pasar dalam ekonomi. Secara tidak langsung ternyata pasar itu memiliki peran dalam perekonomian. Sadar atau nggak sadar? Contoh nih, coba dibuka pikirannya. Mohon malah takut lagi. Enggak pikiran. Pasar sendiri itu kira-kira berapa juta atau berapa miliar untuk perputaran uang di sana? Tanya ada sendiri. Makanya secara tidak langsung pasar kita contoh pasar sendiri itu di situ perputaran itu luar biasa. Makanya diperlukan pasar itu diperlukan supaya dapat menggerakkan perekonomian. Kalau pas COVID kemarin pasar ada kontribusi nggak perekonomian? Tidak ada. Berapa nyawa yang sudah terselamatkan gara-gara kebutuhannya terpenuhi dengan adanya pasar. Mungkin bapak ibu kita ada yang bergantung hidup di pasar, ya pak ya? Di antara kita. Makanya secara nggak langsung peran pasar ini sangat besar terhadap perekonomian. Silakan disimak video. Di Indonesia agar bisa bersaing dengan pasar modern. Robi Sofwan Amin, Banyumas, Jawa. Ini membahas apa sih? Pasar yang bagaimana?
atau pasar oligopoli atau dan sebagainya. Ya, seperti itu. Sebelum itu, sebelum kita belajar lebih lanjut lagi, saya ingin bertanya kepada kalian semua, bagi sendiri atau dibagikan? Kalau dibagikan, berarti teknisnya harus ridho dengan ilhamnya Pak Arif, atau garis ini satu kelompok, garis. Kemudian ini juga satu kelompok, ini juga satu kelompok, ada 4 kelompok sudah. Kelompok kelima sama itu. Nah, 5 perempuan, 3 perempuan, 5 laki-laki. Ya, seperti itu ya. Bisa? Nah, kalau bisa ayo bergerak, action. Nah, ayo, action ya. Bergerak. Ya, jeleknya monopoli itu mas, harganya sesuai sama penjualnya karena dia satu-satunya. Ada nggak ya satu-satunya lagi di Indonesia? Aku puaskan hanya di Samarinda. Motormu perlu apa? Perlu apa? Oli, ya benar. Perlu apa misalnya? Perlu bensin. Bensin penjualnya satu-satunya ya? Sama. Yang produksi itu satu-satunya enggak? Pertamina. Ada nggak yang lain? Enggak. Terus ini nih, lampu di pasarnya nyala pakai apa? Pakai apa? Pakai PLN. Pakai apa ya? Listrik. Penjualnya satu atau banyak? Satu. Yang produksi satu atau banyak? Siapa? Monopoli. Maunya dia kan? Nah, pertanyaan. Kamu kok ngelamun? Kelihatannya kamu ngelamun. Seremnya apa? Enggak, Pak. Oh, enggak lah. Nomor 5 sudah ketemu jawabannya? Udah coba dari Pak. Lagi nyari. Nyari. Jangan liatin terus. Ya Pak. Sini sebelahnya sini. Ya, bagus. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu Alfamart adalah salah satu supermarket yang menjamur. Alasannya Alfamart menjamur adalah karena masyarakat lebih meminati supermarket daripada pasar tradisional. Penyebabnya karena supermarket lebih praktis, mudah, bisa memilih, dan lebih santai dibandingkan pasar tradisional. Solusi agar pasar tradisional bisa bersaing dengan pasar modern yaitu dengan cara dirias sedemikian rupa agar pasar tradisional lebih nyaman dan lebih bersih. Dua, mengapa pasar tradisional kurang diminati? Karena pasar tradisional itu becek di bagian tempat ikan-ikanannya dan belum lagi harus berdesak-desakan dengan pembeli-pembeli lainnya. Ada pernyataan bahwa pasar tradisional itu kurang diminati. Lalu bagaimana cara mengembalikan eksistensi pasar tradisional? Oke, pertanyaannya bagaimana cara membuat pasar tradisional kembali diminati? Menurut kelompok 3, gimana? Beri tepuk tangan untuk Mas Rihal. Kita coba. Silakan 3, 2, 1, ayo dijawab. Silakan senyum. Jadi Coba, Mas. solusi
solusinya bagaimana sebenarnya agar pasar tradisional itu bisa bersaing dengan pasar modern, yaitu dengan cara tempatnya itu harus bisa lebih dirias sedemikian rupa supaya lebih nyaman, tidak becek lagi. Tapi itu tergantung dari pemerintah masing-masing. Ya. Tadi. Ya. Oke, jawab. Itu bersifat homogen. Nah, barang yang dijual bersifat homogen itu maksudnya Barang di mana tadi? Barang yang bersifat homogen itu yang bagaimana? Homogen itu maksudnya banyak penjualan yang sama. Jadi misalkan satu toko ini jualan sayuran, nah satu toko lain jualan sayuran juga. Jadi dia banyak kesamaan dalam penjualan. Jadi sangat penuh. Jadi bersaingnya harus kuat. Oh iya iya. Oke, jawab lagi. Beri tepuk tangan untuk kelompok. Kalian semua tahu lah maksud dari politik mana, persaingan sempurna mana. Yang ingin saya tanyakan, pasar monopolistik itu yang bagaimana? 3, 2, 1. Dua sana. Tangan kurang cepat. Selisih 0,0. Ya. Jadi kayak suatu perusahaan tapi dia pengeluaran Hanya banyak produk dari satu perusahaan tapi dia pengeluaran banyak produk. Jadi kayak kan Unilever tadi, Unilever dia mengeluarkan sabun, makanan, susu dan yang lain-lainnya. iya, pasar monopolistik itu dia satu produsen tapi menguasai banyak cabang atau bidang. Contohnya disebutkan ini, jadi dia memang brandnya satu tapi dia banyak, ada susu, susu, terus apa lagi? Sabun, terus apa lagi? Makanan dan sebagainya. Seperti itu. Sesuai tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yang terakhir, bagaimana peran pasar pada perekonomian? Belum, jangan start dulu. Saya lihat sana nanti gerakan kelihatan. 3, 2, 1. Masih duduk. Untuk masyarakat dan Masyarakat. banyak masyarakat yang bergantung hidup pada pasar. Oh iya, secara tidak langsung pasar itu sebagai penyedia barang untuk memenuhi kebutuhannya siapa? kebutuhannya masyarakat. Kebutuhannya siapa? Oke, baru 2, 3, 2 setengah. Belum. 3, 2, 1. Ya, sebutkan struktur pasar ada berapa? Ada pasar persaingan sempurna. Oke, pasar persaingan sempurna. Kedua ada monopoli. Monopoli, Yang ketiga ada pasar oligopoli. oligopoli, terus Keempat ada pasar persaingan monopolistik. monopolistik, terus Ada pasar monopsoni. monopsoni, Yang keenam ada pasar duopsoni. duopsoni, terus Yang terakhir kamu yang berat. Ya. Nanti kita belajar. Ini yang kerja siapa? Ini. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Pelajaran sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk doa dulu. Itu doa dulu. نسألك بأن أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه
اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين